Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya di PT Kencana Mulia Metalindo, khususnya di bagian staf senior ADM dan keuangan. Untuk yang pertama kali saya kenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Rian Indra Nova Sagita, lahir di Banyumas 17 November 1992. Status saya sudah menikah. Saya berkuliah di jurusan akuntansi Universitas Padjadjaran dari tahun 2012 sampai dengan 2015. Untuk pengalaman kerja saya sendiri pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Rumah Sakit Hermina Purwokerto dengan jabatan terakhir sebagai staf fungsional 1A administrasi rawat inap. Perlu saya jelaskan juga untuk job desk kerja saya itu di bagian piutang. Piutang di sini adalah piutang BPJS, piutang rawat inap, piutang asuransi, lalu piutang pasien masalah. Di situ saya berkedudukan sebagai administrasi rawat inap, yang artinya di bagian pelayanan, tapi tetap di bagian piutang. Dari tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022. Kebetulan saya waktu itu resign, dikarenakan istri sedang hamil, lalu saya ada jatah untuk shift malam, sementara saya itu tidak bisa untuk masuk malam seperti itu karena rumah sakit memang diharuskan untuk shift malam. Kemudian saya lebih mementingkan anak dan istri saya karena istri saya sedang mengandung. Untuk selanjutnya dari Mei 2022 sampai dengan tertanggal Agustus 2022 saya bekerja di Mandiri Utama Finance di bagian penagihan, sama seperti di Hermina. Alasan kemudian saya keluar adalah setiap hari saya harus menagih, berkunjung ke setiap nasabah terkait dengan cicilan tunggakan motor. Oke, mohon maaf terlalu lama untuk perkenalan diri lalu pengalaman kerja. Terkait dengan pertanyaan yang diajukan untuk interviewer kali ini, yang pertama saya mau jawab adalah kualifikasi yang harus ada pada jabatan yang Anda lamar dan mengapa. Tentunya di kualifikasi staf senior administrasi dan keuangan, dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani, tentunya kualifikasi yang harus ada itu adalah ketelitian yang pertama, yang kedua ketepatan, yang ketiga itu kejujuran. Karena apa? Karena terkait administrasi, khususnya di bagian keuangan, membutuhkan fokus atau ketelitian. Tentunya di dalam akuntansi saya sendiri itu sensitif terkait dengan uang seperti itu. Karena di sini itu membutuhkan orang-orang yang teliti, orang-orang yang fokus dalam setiap pekerjaannya, dan pola kerja yang teratur. Dengan pola kerja yang teratur, saya pikir kualifikasi ini harus ada untuk setiap bagian, terutamanya untuk bagian keuangan, terkait dengan penempatan berkas tentunya yang harus dicatat sesuai dengan apa yang ada pada kwitansi itu. Lalu kejujuran. Kenapa kejujuran diperlukan? Karena banyak orang-orang untuk zaman milenial sekarang, banyak sekali orang yang pintar tapi tidak jujur. Mereka itu untuk kepentingan diri mereka sendiri dan malah merugikan perusahaan. Oke, untuk lanjut pertanyaan yang kedua, tekanan terbesar dan cara menghadapinya seperti itu. Merasa stres dan tertekan itu sangat wajar, terutama ketika saya bekerja di sebuah rumah sakit. Itu kebetulan Rumah Sakit Hermina Purwokerto berdiri tahun 2017. Saya sebagai generasi perintis tentunya banyak sekali masalah-masalah yang ada pada waktu itu, karena kita tidak bisa dalam satu unit pun masih ada orang-orang dengan latar belakang emosi, pendidikan, mungkin dengan anggapan mereka sendiri seperti itu. Tentunya
cara menghadapi persoalan tersebut adalah kita selalu harus berkoordinasi dengan unit-unit terkait. Bagaimana sih agar pola itu berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam SOP perusahaan. Kalau misalnya pun ada kesalahan, sebaiknya jangan pernah menyalahkan unit lain. Sebaiknya kita belajar untuk introspeksi diri, karena bagi saya bekerja adalah belajar untuk memperbaiki diri dari setiap kesalahan yang sudah terjadi. Supaya apa? Supaya di kemudian hari tidak ada kesalahan tersebut. Karena menurut saya tiap kesalahan, setiap manusia pasti ada miss-nya lah, pasti ada kesalahan, dan kita juga tidak boleh untuk menyalahkan si A ini, si B itu. Enggak, kita sama-sama, kita bareng-bareng. Salah ya kita pikul bareng-bareng, benar juga kita, istilahnya jangan jumawa lah, seperti itu. Karena yang namanya bekerja pasti capek, pasti banyak tekanan, pasti banyak emosi. Yang terbaik adalah kita harus bisa menahan emosi kita masing-masing. Oke ya. Untuk pertanyaan yang ketiganya sendiri adalah pekerjaan yang memuaskan menurut saya. Pekerjaan yang memuaskan menurut saya adalah yang bermanfaat bagi semua orang. Win-win solution. Artinya apa? Ambil contoh ketika saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta. Ketika pasien yang berobat ke rumah sakit kita layani dengan baik. Kita ramah, kita sopan, kita merasakan apa yang mereka alami. Bagi saya itu sudah memuaskan. Tidak bekerja melulu soal gaji, itu enggak. Karena kita juga mendapatkan pahala, mereka yang berobat ke rumah sakit juga pulang ke rumah dengan sembuh. Seperti itu sih. Kalau untuk yang keempat, ekspektasi, ini saya mungkin rada cepat karena waktunya itu 7 menit. Ekspektasi adalah menurut saya untuk pekerjaan memperoleh kemajuan dalam berkarir, karena di perusahaan yang sebelumnya saya belum mendapatkan kesempatan tersebut. Untuk yang kedua, untuk lingkungan kerja adalah kenyamanan rekan kerja dan saling mensupport satu sama lain, tidak saling menyalahkan. Kalau ada miskomunikasi, hendaknya kita koordinasilah yang baik, koordinasilah yang pakai adab lah, etika dalam bekerja, seperti itu. Jangan membuat istilahnya api, kita harus membuat es dalam setiap pekerjaan kita itu. Untuk yang terkait dengan atasan langsungnya, saya pikir setiap atasan itu harus punya tujuan atau visi misinya masing-masing. Karena apa? Atasan ini yang bisa mengarahkan bawahannya, bukan bawahan, maksudnya stafnya yang di bawahnya itu untuk mencapai tujuannya dan memahami upaya apa sih yang harus mereka lakukan biar staf-stafnya ini berkontribusi buat perusahaan, seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.